Sosialisasi rancangan undang-undang RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik di Lombok pada tanggal 26 April tahun 2024 merupakan momen penting dalam memperkenalkan dan membahas RUU kepada para pemangku kepentingan. Berikut beberapa poin yang dibahas dalam acara tersebut. Dukungan terhadap produk dalam negeri. PDN LKPP menunjukkan komitmen terhadap penggunaan produk usaha mikro, kecil, dan koperasi UMKK, serta produk dalam negeri. Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Transformasi digital. RUU PBJ Publik juga mengakomodasi transformasi digital dalam pengadaan. Dengan adopsi teknologi, diharapkan efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan dapat meningkat. Inklusivitas. RUU ini tidak hanya berlaku untuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), tetapi juga mencakup lembaga negara, BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta yang dibiayai oleh keuangan negara. Penyelesaian sengketa. RUU PBJ Publik juga memperhatikan bagaimana penyelesaian sengketa dalam pengadaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam acara sosialisasi rancangan undang-undang RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik yang berlangsung di Lombok pada tanggal 26 April tahun 2024, beberapa unsur hadir sebagai narasumber. Berikut adalah beberapa di antaranya. Sekretaris Utama LKPP, Iwan Herniwan, beliau membuka kegiatan sosialisasi dan menekankan pentingnya RUU PBJ Publik dalam mencapai tujuan pembangunan, termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan nasional. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Umum LKPP, Emin Adi Muhaimin, beliau menyampaikan bahwa RUU PBJ Publik dirancang untuk mengatur kebijakan yang bersifat nasional dan memiliki dampak besar terhadap kemajuan bangsa dan negara. Fokusnya mencakup isu terkait dengan PDN dan pengadaan berkelanjutan. Narasumber lainnya, acara juga melibatkan unsur lain, seperti Direktorat Keberlanjutan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional, serta Green Building Council Indonesia. Dalam rancangan Undang-Undang RUU Pengadaan Barang dan Jasa PBJ Publik, dukungan terhadap penggunaan produk dalam negeri (PDN) merupakan salah satu poin penting. Pentingnya PDN mendorong ekonomi lokal dengan memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri. RUU PBJ Publik berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Industri dalam negeri dapat berkembang, dan tenaga kerja lokal dapat terserap. Kemandirian. PDN bukan hanya tentang belanja produk dalam negeri, tetapi juga tentang menciptakan kemandirian. Dengan adanya PDN, kita dapat mengurangi ketergantungan pada produk impor dan memperkuat sektor ekonomi nasional. Dampak luas. Isu PDN tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan lingkungan. Dengan memprioritaskan produk lokal, kita mendukung keberlanjutan lingkungan dan memastikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Peluang bagi UMKK. PDN memberikan peluang lebih luas bagi usaha mikro, kecil, dan koperasi UMKK. Dengan membeli produk dari UMKK, kita mendukung pertumbuhan sektor usaha kecil dan memberdayakan pelaku usaha lokal. Kolaborasi dengan pelaku usaha. RUU PBJ Publik melibatkan kolaborasi dengan pelaku usaha dalam mengimplementasikan PDN. Ini melibatkan dialog, kerjasama, dan dukungan untuk mencapai tujuan bersama. Semoga RUU PBJ Publik dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi pembangunan nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Transformasi digital dalam rancangan Undang-Undang RUU Pengadaan Barang dan Jasa PBJ Publik merupakan langkah penting untuk memodernisasi dan meningkatkan efisiensi dalam proses pengadaan. Berikut beberapa poin yang lebih rinci mengenai transformasi digital dalam RUU ini. Katalog elektronik versi 6. RUU PBJ Publik mengakomodasi penggunaan katalog elektronik versi 6. Ini adalah platform yang memungkinkan para pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan koperasi UMKK untuk memasukkan produk mereka secara digital. Dengan adanya katalog elektronik, proses pencarian dan pemilihan produk menjadi lebih efisien dan transparan. Transparansi dan akuntabilitas. Transformasi digital memungkinkan pencatatan dan pelacakan yang lebih baik dalam proses pengadaan. Data dapat diakses secara real-time, dan informasi mengenai kontrak, harga, dan pelaku usaha dapat diperoleh dengan mudah.
Hal ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa-jasa. Pencegahan korupsi. Dengan adopsi teknologi digital, proses pengadaan menjadi lebih terkontrol dan termonitor. Audit elektronik dapat dilakukan untuk mendeteksi potensi penyimpangan atau praktik korupsi. Transformasi digital membantu mencegah praktik korupsi dan memastikan integritas dalam pengadaan-pengadaan. Efisiensi dan penghematan biaya. Automatisasi proses pengadaan melalui platform digital mengurangi keterlibatan manual dan mempercepat proses. Ini menghasilkan efisiensi waktu dan biaya. Selain itu, penggunaan teknologi digital juga mengurangi kebutuhan untuk cetak dokumen fisik dan pengiriman manual-manual. Partisipasi pelaku usaha. Transformasi digital memungkinkan pelaku usaha untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengadaan. Mereka dapat mengakses informasi, mengajukan penawaran, dan berinteraksi dengan sistem secara online. Ini membuka peluang lebih luas bagi UMKK dan pelaku usaha lainnya. Inklusivitas dalam rancangan Undang-Undang RUU Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) publik mengacu pada prinsip bahwa pengadaan harus melibatkan semua pihak secara adil dan merata. Berikut beberapa poin yang lebih rinci mengenai inklusivitas dalam RUU ini. Keterlibatan usaha mikro, kecil, dan koperasi UMKK. RUU PBJ publik memperhatikan keterlibatan UMKK dalam proses pengadaan. Ini bertujuan untuk memberikan peluang lebih luas bagi UMKK dan mendorong pertumbuhan sektor usaha kecil. Dengan melibatkan UMKK, RUU ini mendukung inklusivitas ekonomi. Penggunaan produk dalam negeri (PDN). Inklusivitas juga mencakup penggunaan produk dalam negeri. Dengan memprioritaskan produk lokal, RUU PBJ publik berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi domestik dan memastikan pelaku usaha lokal turut terlibat. Partisipasi masyarakat. Transformasi digital dalam pengadaan memungkinkan partisipasi lebih luas dari masyarakat. Pelaku usaha, termasuk UMKK, dapat berinteraksi dengan sistem secara online. Ini membuka peluang bagi semua pihak untuk berkontribusi dalam proses pengadaan. Transparansi dan akuntabilitas. Inklusivitas juga berarti memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan. Dengan adanya transformasi digital, informasi lebih mudah diakses oleh semua pihak, termasuk masyarakat. Ini memastikan bahwa proses pengadaan berjalan secara adil dan terbuka. Semoga RUU PBJ publik dapat menciptakan lingkungan pengadaan yang inklusif dan berkeadilan bagi semua pelaku usaha. Inklusivitas dalam rancangan Undang-Undang RUU Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) publik merupakan prinsip penting untuk memastikan bahwa proses pengadaan melibatkan semua pihak secara adil dan merata. Berikut adalah beberapa langkah konkret yang dapat diambil untuk memastikan inklusivitas di seluruh instansi pemerintah terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Analisis dan evaluasi kebutuhan. Sebelum memulai proses pengadaan, instansi pemerintah harus melakukan analisis dan evaluasi kebutuhan secara seksama. Ini bertujuan untuk mengidentifikasi dengan jelas barang atau jasa apa yang dibutuhkan oleh organisasi atau instansi. Tim yang ditunjuk akan mengidentifikasi jenis barang atau jasa yang diperlukan, kuantitas yang dibutuhkan, serta kualitas yang diharapkan. Evaluasi ini juga melibatkan penentuan prioritas kebutuhan, pengukuran kemampuan finansial, dan ketersediaan sumber daya yang diperlukan. Perencanaan pengadaan. Setelah analisis dan evaluasi kebutuhan selesai, langkah berikutnya adalah perencanaan pengadaan. Tahapan ini melibatkan penentuan strategi pengadaan yang efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasi. Dalam perencanaan ini, penting untuk mempertimbangkan inklusivitas dengan memastikan bahwa semua pihak terlibat dan memiliki kesempatan yang sama. Keterbukaan informasi. Instansi pemerintah harus memastikan keterbukaan informasi seputar proses pengadaan. Informasi mengenai pengumuman pengadaan, persyaratan penyedia, dan jadwal pelaksanaan harus dapat diakses oleh semua pihak. Dengan demikian, partisipasi dari berbagai pelaku usaha dapat terjadi secara merata. Pelibatan pelaku usaha lokal. Kerjasama dengan organisasi pengusaha lokal dapat memfasilitasi partisipasi mereka dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Instansi pemerintah harus membuka peluang bagi pelaku usaha lokal, termasuk UMKK, untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengadaan.
Bantuan teknis dan finansial. Instansi pemerintah dapat menyediakan bantuan teknis dan finansial bagi peserta pengadaan kecil dan menengah. Dengan demikian, inklusivitas dapat ditingkatkan dengan memastikan bahwa semua pelaku usaha memiliki kesempatan yang setara. Semoga langkah-langkah ini dapat memastikan inklusivitas dalam pengadaan barang dan jasa di seluruh instansi pemerintah. Sumber: Tahapan pengadaan barang jasa pemerintah berdasarkan Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021. Menuju transparansi dan kesetaraan, mewujudkan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang adil dan tidak diskriminatif. Siaran pers RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik membuka peluang baru bagi pelaku usaha dan jamin pertumbuhan ekonomi Indonesia. https://lkpp.go.id/red-bu/LKPP sosialisasikan PBJ pengadaan pengadaan berkelanjutan.